Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kita yang ada di gereja, menyapa semua jemaat yang ada di gereja, maupun yang ada di tempat tinggal kita masing-masing. Memang belum secara resmi ya, karena kalau kita mentaati sejak awal, jadi kita taatnya jangan setengah-setengah. Kita mau taat pada peraturan pemerintah. Jadi kita artinya gereja belum mengumumkan secara resmi bahwa ibadah sudah berjalan seperti normal. Jadi memang kita terus menunggu berita. Kurang lebih ya pertengahan Juni ini kan, 19 Juni itu yang sedepat saya dengar. Ya tinggal 1-2 minggu. Jadi kita sabar. Ya lebih baik kita tidak taat sebagian-sebagian, kita mau taat sepenuhnya. Puji Tuhan. Jadi saya menyapa jemaat baik yang ada di gereja semuanya, selamat datang. Demikian juga untuk jemaat yang ada di rumah-rumah. Memang rasanya kita sudah terlalu lama ya, 2 bulan ibadah di rumah. Ya menjadi sebuah hal yang tidak mudah. Tapi ya inilah sebuah hal yang bagi kita jemaat seharusnya kita pahami bahwa ini memang adalah tahun perubahan. Sudah pakai kata new normal, bukan lagi normal, new normal. Ingat sekali lagi seawal firman Tuhan sudah dinyatakan pada kita, ini tahun perubahan. Perubahan sungguh nyata terjadi di seluruh dunia hari-hari ini. Bahkan istilah yang dipakai sekarang gak cukup normal, new normal. Artinya kita di jalan harus pakai masker. Kalau kita selesai keluar masuk berhubungan dengan orang, kita harus cuci tangan, bawa HS, apa itu HS? Hadis Iswantoro, bukan ya. HS itu hand sanitizer ya, sabun buat cuci tangan ya. Kita bawa, kemudian ya kita khususnya bertemu dengan orang asing kita yang baru pertama kali, jangan terlalu dekat, jarak 1 meter, seperti itu ya. Semuanya ini adalah untuk mematuhi peraturan, itu baik. Karena kita sudah tahu peristiwa yang terjadi sungguh akibatnya bukan main-main ya. Seluruh dunia betul-betul mengalami duka cita yang luar biasa, begitu banyak korban jiwa Bapak Ibu, bukan korban uang, bukan korban harta. Uang habis, manusia masih bisa hidup apa adanya dengan uang yang ada. Tapi kalau nyawa sudah hilang, habis, anak, suami, keluarga, istri dipanggil oleh karena penyakit, ini kan menyedihkan. Masih muda, sudah meninggal karena penyakit. Itu sungguh sebuah kenyataan yang tidak mudah untuk dilalui, dan ini yang sedang dihadapi oleh dunia. Sebab itu kita mau tetap mentaati prinsipnya, kita tidak mau taat sebagian-sebagian, kita mau sepenuhnya. Puji Tuhan. Baik, mari kita masuk pada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi jemaat di rumah, kita tetap setia, hadirat Allah terus bekerja mengalir memberkati kita. Haleluya. Tema kita pagi hari ini ialah carilah Tuhan. Mencari Tuhan, mencari Allah adalah suatu sikap kehidupan yang terus-menerus harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Sikap mencari Tuhan adalah sebuah sikap yang dilakukan oleh orang-orang kudus Allah sejak dulu. Dalam menyikapi setiap keadaan, kehidupan, situasi yang sudah tidak bisa mampu diatasi dengan pikiran, dengan logika, dengan kemampuan manusia, maka tidak ada cara lain. Manusia harus datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Apakah itu keadaannya oleh karena bencana, oleh karena musibah yang berulang-ulang, musibah yang tadi menimbulkan kedukacitaan yang demikian rupa, keadaan bencana alam yang terus-menerus, pasti hal itu tidak dapat lagi disiasati, dihadapi dengan sebuah pemikiran manusia, dengan kekuatan kepandaian manusia. Firman Allah menunjukkan bahwa setiap kali ada peristiwa-peristiwa kehidupan manusia di mana manusia tidak dapat melakukan, menolong dirinya, mengatasinya, maka tidak ada cara yang lain. Maka setiap manusia, setiap orang, terlebih setiap umat Tuhan, orang-orang kudus Tuhan sejak dahulu kala sampai hari ini mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk dapat mengatasi, dapat menghadapi, dapat melewati setiap kenyataan-kenyataan yang paling pahit. Sebab siapakah yang bisa menghadapi duka cita?
Siapakah yang bisa siap menghadapi kehilangan orang-orang yang dikasihi? Siapakah yang siap rela masuk dalam keadaan yang sangat buruk? Tidak ada seorang manusia di dunia ini yang mau dan siap menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan. Tapi kenyataan dalam kehidupan ini kita tidak luput, tidak bisa lepas daripada peristiwa-peristiwa yang secara manusia keadaan itu Tuhan izinkan terjadi. Seperti peristiwa Black Death pada abad 16. Bagaimana pes ini kutu tikus. Kutu tikus itu telah membunuh begitu banyak orang di seluruh dunia. Black Death memakai istilah kematian hitam. Sudah kematian black lagi. Itu sudah dialami. Artinya sebuah penderitaan yang sangat. Penularan yang luar biasa itu sudah terjadi pada abad yang ke-16. Negara-negara Eropa waktu itu mengalami sebuah akibat yang luar biasa. Salah satu contoh ketika satu daerah di Bavaria, Jerman. Nama daerah ini gak terkenal sebuah desa, tapi melalui desa ini mereka memutuskan bahwa tidak ada cara lain untuk menghentikan supaya jangan sampai segenap keluarga kita, sanak famili kita, keturunan kita mati oleh karena pes ini. Pes itu kutu tikus. Karena kutu tikus pes, ya, membunuh semua orang. Kedokteran masih belum memahami hal itu. Mereka tidak ada jalan lain. Kami harus minta ampun, kami harus merendahkan diri, kami harus berdoa mencari wajah Tuhan. Ketika mereka mencari Tuhan, merendahkan diri, berdoa, berseru-seru, bertobat, maka keajaiban terjadi. Pes itu berhenti. Pes itu dengan tiba-tiba hilang. Tidak ada lagi angka kematian. Tempat itu menjadi steril, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Ketika mereka mulai meratap, menangis, berdoa. Demikian juga kita ingat peristiwa yang jauh sebelumnya di Alkitab, Nineve. Ketika Nineve akan dihukum oleh Tuhan, ditunggang balikan oleh Tuhan. Tapi ketika orang-orang di Nineve merendahkan diri mencari Tuhan, maka Allah dengan belas kasihan yang luar biasa, Allah menarik segala rencananya untuk menghukum Nineve. Sebuah sikap mencari Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan adalah sikap satu-satunya. Ketika tidak ada lagi cara, ketika tidak ada lagi daya upaya yang dapat dilakukan oleh setiap makhluk, setiap manusia, maka tidak ada cara yang lain. Maka manusia harus mencari Tuhan. Pada hari-hari ini juga kebutuhan yang sama sedang terjadi di depan mata kita. Pandemik yang terjadi hari-hari ini sudah berjalan memasuki bulan yang ketiga. Bukan bulan ketiga ya, kalau kita hitung sejak Februari ini sudah masuk ke bulan keempat. Bulan ketiga di mana kita meresponi lockdown nasional. Lockdown nasional sudah masuk bulan ketiga. Tapi peristiwa internasional sudah terjadi sejak bulan Februari sampai hari ini. Belum ada solusi, belum ada jalan keluar yang sungguh menjadi sebuah jaminan kepastian bahwa dengan melakukan cara itu maka orang akan terhindar daripada pandemik yang sedang terjadi. Kenyataannya kota-kota yang besar di mana di sana seharusnya ada banyak sumber tenaga manusia medis, sumber obat-obatan, sumber skala teknologi tersedia mana di kota yang besar, negara-negara yang besar, negara-negara yang dikatakan maju modern dengan kepandaian pengetahuan manusia ini justru yang mengalami korban yang sangat besar. Artinya Allah sedang berurusan dengan setiap manusia, berurusan dengan pribadi-pribadi kehidupan manusia di muka bumi. Untuk supaya apa? Ini waktunya setiap manusia, setiap orang di antara segala bangsa harus mencari Tuhan. Kalau tidak mencari Tuhan, sejadi angka manusia ini pasti berkurang. Angka manusia ini akan secara cepat tiba-tiba, lihat aja dalam waktu 3 bulan sudah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu bulan Bapak Ibu belum masuk setengah tahun. Masih hitungan bulan loh. Artinya sebuah kenyataan bahwa seluruh dunia harus menyadari. Sebaliknya manusia yang terjadi saling menyalahkan, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, kamu tidak kasih tahu caranya, si ini menyebabkan, lihat ini gara-gara kamu, jadi menyebar ke seluruh dunia. Dunia saling menyalahkan satu sama lain. Tidak ada seorang manusia pun yang mau dengan rendah hati itu berkata, ini waktunya kami harus mencari Tuhan. Ini waktunya, tidak ada
sebuah sumber yang berasal dari manusia. Apakah itu yang disebut pengetahuan, ilmu apapun, kecanggihan manusia, mana apa yang bisa dilakukan. Lihat negara Amerika yang terkenal dengan negara yang paling adidaya, lebih maju, termaju dalam segala bentuk kemajuan teknologinya, menyerah juga. Israel sendiri sebagai negara yang juga penemu-penemu mengalami imbas juga. Cina lebih-lebih lagi. Di mana sekarang ini negara yang bisa menepuk dada? Kami sudah menemukan solusinya. Tidak ada, belum ada. Sebab itu semua orang harus berdoa. Kita harus mencari doa. Seperti yang terjadi sejak peristiwa yang lalu-lalu zaman dulu, tidak ada cara lain untuk supaya setiap orang diluputkan, dihindarkan daripada malapetaka yang tidak mungkin bisa dihindari, tidak mungkin bisa diatasi, dihadapi. Tidak ada cara lain selain manusia harus mencari Tuhan. Dan sekarang ini waktunya, Bapak Ibu. Sebab ini bukan bicara soal musibah semata-mata, sebab ini bukan bicara malapetaka semata-mata, tapi ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ini sudah menjadi sebuah bagian daripada rencana Allah untuk mengingatkan seluruh manusia, supaya di mana-mana manusia harus bertobat. Jangan bangga, jangan mengandalkan kekuatannya, hikmatnya, kegagahannya, apapun. Di mana-mana semua orang harus bertobat. Sebab kalau tidak bertobat, maaf kata, saya harus berani berkata, taruhannya nyawa. Tuhan sudah tidak segan-segan lagi melihat manusia-manusia yang tidak mau bertobat. Sudah, biarkan aja terjadi segala sesuatu. Bukan Tuhan yang melakukannya, iblis. Karena iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sebentar lagi dia akan dihakimi, sebentar lagi dia akan masuk pada pembinasaan kekal. Dan sebelum dia berada pada waktu itu, sekali lagi iblis tidak pernah mau berada di neraka sendirian. Iblis selalu mencari teman. Iblis selalu berusaha menyesatkan banyak bangsa manusia supaya turut dibinasakan. Salah satunya adalah Sodom dan Gomora. Itu yang disebutkan oleh Alkitab. Orang-orang Sodom dan Gomora adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Orang-orang sudah diperingatkan, sudah diberitahukan, dosanya sendiri nggak usah disebutkan, sudah tercium, terdengar, tapi masih nggak mau sadar juga. Sebab itu sampai Abraham sendiri berdoa syafaat. Sekiranya ada 50 orang benar di kota itu ya Bapa, jangan engkau binasakan Sodom dan Gomora. Nggak ada 50. Kayak orang jual beli barang aja. Sodom, Abraham berdoa, Tuhan kalau ada 45, aku tidak akan menghukum. Kalau ada 40, aku tidak akan menghukum. Kalau ada 25, aku tidak akan menghukum. Kalau ada 20, aku tidak akan menghukum. Kalau ada 10, aku tidak akan menghukum. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada orang benar. Tidak ada orang yang mencari Tuhan. Semua orang di Sodom dan Gomora disesatkan oleh hawa nafsu, disesatkan oleh keinginannya, mengabaikan Tuhan, melupakan hukum-hukum Allah. Sampai Lot sendiri dan keluarganya harus dibawa keluar dengan cara supernatural. Malaikat yang membawa Lot dan keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora. Saya memberitahukan jujur, keadaan dunia saat ini seperti ini. Manusia sedang membiarkan keinginannya, hawa nafsunya yang menguasai dirinya, atau sebaliknya kita dengan rendah hati mau berkata, Tuhan ampunilah kami. Adakah kita mau dengan rendah hati mengaku di hadapan Tuhan segala dosa-dosa kita, supaya Tuhan menaruh belas kasihan-Nya, supaya Allah yang panjang sabar dan penuh kasih sayang itu menunjukkan kemurahan. Jangan mencobai Tuhan, jangan menantang-nantang Tuhan. Manusia engkau boleh lawan, tapi jangan melawan Tuhan. Manusia paling bisa membunuh tubuh dan jiwa, tapi Allah akan mengutus melakukan setiap orang kejahatan, bukan yang bunuh jiwa dan tubuhnya, tapi akan mengirim orang itu ke neraka. Bapak Ibu, neraka is real. Neraka itu sungguh nyata. Saya tidak akan mau jadi pendeta, tidak jadi hamba Tuhan kalau neraka itu main-main. Lebih baik khotbah yang manis-manis yang mendatangkan jemaat supaya tidur enak. Saya
mau membuat kita jemaat jangan tidur dengan enak. Kalau kau masih tidur dengan sikap dosa, hati berdosa pada Tuhan, bertobat. Supaya jangan dengan tiba-tiba penghakiman, penghukuman Tuhan turun. Kita sedang dekat dengan barisan yang menuju kepada api penghakiman. Tidakkah kita lihat hari-hari ini, setiap hari lihat viral video internet semuanya ini. Mau WhatsApp kah yang viral sampai YouTube kah? Semuanya sudah mengingatkan manusia supaya manusia bertobat. Artinya melalui kematian demi kematian, risikonya sungguh besar. Sebab itu kita harus mencari Tuhan, mencari Allah. Itulah sikap yang utama terbesar dalam kehidupan setiap kita. Amos, Nabi Amos dalam perjanjian lama juga memiliki pesan yang sama kepada bangsa Israel dan bagi dunia pada waktu itu. Nabi Amos, dimulai pasal pertama ayat yang pertama. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel Bapak Ibu. Israel berarti berbicara tentang orang percaya, tentang umat miliknya, anak-anak Tuhan. Tuhan berbicara, menyampaikan pesan melalui Nabi Amos, yakni pada zaman usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel. 2 tahun sebelum gempa bumi. 2 tahun sebelum gempa bumi. Perkataan Tuhan, dia hanya seorang peternak, artinya dia bukan seorang nabi sebenarnya. Tetapi itulah maksud Tuhan demi memperingatkan semua umat manusia. Maka Allah harus memakai seorang yang bukan nabi, hanya peternak domba, pemetik buah ara, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Karena ada sebuah pesan yang sangat penting, sama seperti pesan hari-hari ini. Seluruh pemimpin dunia, semua orang sedang kebingungan, tidak ada jalan keluar. Semua orang sedang diberitahukan, cari Tuhan, rendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, supaya kita beroleh selamat. Karena itu ayat yang kedua dikatakan, berkatalah ia, Tuhan telah memperdengarkan suaranya dari Sion. Dan Tuhan telah mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Akibatnya apa? Keringlah padang-padang gembala, layulah puncak gunung Karmel. Maka dikatakan teks itu mulai berbicara hukuman atas bangsa-bangsa lain. Pasal 2 hukuman atas Yehuda dan hukuman atas Israel. Amos sudah menyampaikan berita peringatan, berita teguran. Sebentar lagi akan datang gempa bumi yang hebat, sebentar lagi akan datang malapetaka, sebentar lagi akan datang musibah, sebentar lagi akan datang bencana di mana manusia tidak bisa menghindar, tidak bisa melewati, meluputkannya, kecuali merendahkan diri, mencari Tuhan. Sebab itu Amos pasal 3 melanjutkan, Amos Nabi sebagai panjang lidah Allah. Dikatakan ayat yang ke-6 Amos pasal 3. Adakah sangkakala ditiup suatu kota? Sangkakala itu peringatan, dan orang-orang tidak takut. Adakah malapetaka terjadi di suatu kota dan Tuhan tidak berbuat sesuatu? Sungguh, ayat yang ke-7, Allah tidak berbuat sesuatu sebelum menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yakni para nabi. Ayat yang ke-8, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Artinya pesan Tuhan sudah disampaikan. Setiap orang harus mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan, peringatan daripada Tuhan. Ini waktunya kita harus mendengar. Ini waktunya setiap orang harus mencari Tuhan. Tidak ada hal apapun yang dimegahkan manusia di hadapan Tuhan. Siapa manusia? Hanyalah hembusan nafas, hanyalah debu, abu, yang hanya dalam hitungan detik bisa tiba-tiba sudah tidak menyadari, tidak lagi memiliki rasa. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan. Sebab itu ini waktunya dimanapun, bagaimanapun situasi, kondisi, keadaan kita, jangan menunggu
keadaan yang berat. Jangan menunggu keadaan yang mendekat. Seperti yang diberitakan oleh Nabi Amos, ini waktunya. Peringatan sudah diberitahukan. Sebab itu kita lanjutkan masuk Amos pasal yang kelima. Inilah pesan Amos yang utama. Di tengah berita-berita yang sungguh mencemaskan, mengkhawatirkan, menakutkan, gempa bumi yang akan terjadi, bencana alam akan dialami oleh dunia. Amos pasal 5 ayat yang keempat sampai dengan 6, judul perikopnya. Bacaan kita yang utama pada hari ini adalah Amos pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan 26. Amos pasal 4 sampai dengan 26. Amos pasal 4 ayat 6 judulnya Jalan Menuju Hidup. Amos pasal 5 ayat 46 Jalan Menuju Hidup. Maka 7 sampai dengan 13 melawan perkosaan keadilan. Lihat itu jemaah. Judul Alkitab ini mengerikan. Melawan perkosaan keadilan. Artinya keadilan sedang diperkosa. Keadilan sedang teraniaya. Keadilan tidak berjalan sebagaimana semestinya. Maka dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 17. Hidup dan mati. Itu akibat yang terjadi. Hidup dan mati. Maka kemudian dikatakan ayat 18 sampai dengan 20. Hari Tuhan. Maka hari Tuhan dinyatakan. Maka 21 sampai dengan ayat 26 dikatakan ibadah Israel dibenci. Lihat judul-judul di sini Bapak Ibu. Kita lihat judul-judul perikop ini bukanlah judul-judul yang membuat kita bisa tidur nyenyak, yang membuat kita bisa menaruh kepala dan berkata, tidak ada apa-apa. Hal yang sama, sekali lagi ingat latar belakangnya adalah seorang nabi, bahkan bukan nabi, seorang peternak domba dipaksa Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dia bukan nabi untuk memberitahukan, kalau tidak bertobat manusia. Allah memperingatkan semua. Kebinasaan maut akan menjadi sebuah harga yang harus dibayar akibat manusia tidak mau bertobat. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Firman Allah, Paulus yang tegas berkata, siapa yang berbuat dosa, siapa yang bermain-main dengan dosa, siapa yang seolah-olah dosa menganggap sepele, engkau harus menanggung akibatnya. Harus bertobat. Tapi kasih karunia Allah, Allah mau supaya setiap orang diselamatkan yang mau mencari Tuhan, merendahkan diri dan bertobat. Sebab itu mulai kita lihat isinya. Sebuah peringatan, judul-judul perikop ini sebuah judul dalam satu pasal. Ayat pertama sampai dengan yang ketiga tentang ratapan. Judulnya jelas, ratapan Israel. Mulai meratap, mulai memperingatan Amos meratap. Kalian tidak tahu, kalian masih bisa tertawa. Kalian masih bisa senyum-senyum. Seolah Amos menyampaikan pesan Tuhan seperti itu. Mulai merataplah. Sebab dikatakan Amos pasal yang kelima ayat yang 4 sampai 6 dikatakan, carilah sebab beginilah firman Tuhan kepada bangsa Israel, kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu pergi ke Betel, janganlah kamu mencari Gilgal, janganlah kamu menyeberang ke Beersheba. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, dan tidak ada yang dapat memadamkan bagi Betel. Kita lanjutkan. Maka kemudian melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang membuat keadilan menjadi ibu, yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang membuat bintang kartika dan bintang belati. Dia yang mengubah kegelapan menjadi pagi. Dia yang membuat siang malam, siang gelap seperti malam. Ia yang memanggil air laut dan dicurahkannya kepada permukaan bumi. Itulah Tuhan namanya. Amos sedang memberitahukan, ingatlah akan kedaulatan Tuhan. Dialah yang menciptakan bintang kartika, bintang belantik. Dialah yang mengizinkan segala sesuatu, musim-musim siang berganti malam, malam berganti siang. Dialah yang sudah menetapkan air laut dari awan-awan sehingga turun hujan. Ingatlah dalam segala perbuatan ada Tuhan.
ada Tuhan yang mengatur menetapkan segala sesuatunya. Kalau engkau tidak mencari Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya, bahkan terlebih atas hidupmu, ingat engkau akan menanggung akibatnya. Maka ayat yang ke-9 dikatakan, Dialah yang menimbulkan kebinasaan atas yang Bapak Ibu, jangan merasa kuat. Dialah yang menimbulkan kebinasaan atas yang kuat, yang merasa dirinya kuat, punya uang, punya harta, punya jabatan, punya pangkat, punya keluarga pejabat. Nah, siapa mengabadikannya aja? Bapak Ibu, itu sia-sia, itu hanya dunia. Tuhan tidak tanya kita di surga, selama di dunia jabatanmu apa, pangkatmu apa, kekayaanmu berapa miliar, rumahmu berapa banyak. Bukan. Ya. Harus kita mengerti Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Sebab kalau kita tidak mengakui kekuasaan Tuhan, kalau kita tidak menghormati kedaulatan Tuhan, maka inilah Dia yang akan menimbulkan kebinasaan atas yang kuat. Sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu, tempat yang menyebut dirinya aman. Maaf kata berita viral Washington, ibu kota Amerika, Donald Trump sendiri pun harus sembunyi. Maaf, ini viral sudah memberitahukan. Di tempat sudah bukan lagi di atas tanah, di bawah tanah Bapak Ibu, bunker. Tempat yang katanya manusia bisa berlindung, tidak akan, Allah akan mendatangkan kebinasaan di sana. Kalau Allah sudah mengirimkan kebinasaan, bayangkan cuma gara-gara flu, gara-gara pilek, orang sampai lari sembunyi di bawah tanah. Inilah supaya manusia sungguh mengenal, takut akan Tuhan Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Jangan menganggap dirimu kuat, jangan menyombongkan kekuatanmu, kehebatanmu dalam hal apapun, supaya kau sembuh di hadapan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh percaya, bertobat, menerima Tuhan. Ya. Kita harus sungguh berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan. Sebab itu lebih jauh Amos berkata, mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Mereka kecil kepada yang berkata tulus ikhlas. Ayat 10. Sebab itu, karena mereka menginjak-injak orang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, maka apa yang terjadi? Sekalipun engkau mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, engkau tidak akan mendiaminya. Sekalipun engkau membuat kebun anggur yang indah, engkau tidak meminum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat itu banyak. Sebab aku tahu, Tuhan tahu bahwa perbuatan yang jahat itu banyak. Dan dosamu itu jumlahnya besar. Artinya dosa manusia itu dihitung-hitung Tuhan loh. Semakin engkau berbuat dosa, semakin Allah akan menjumlahkan semuanya itu. Dan semakin akan peringatan Tuhan akan semakin dinyatakan. Hai kamu yang menjadikan orang benar tertindas, dan yang menerima uang suap, mengenyahkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu ayat 13. Orang yang berakal budi pada waktu itu akan berdiam diri. Arti berdiam diri di situ ialah mencari Tuhan. Sebab itu orang yang berakal budi, orang yang takut akan Tuhan pada waktu itu berdiam diri. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Berdiam diri mencari Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang dilakukan oleh manusia. Harus berdiam diri mencari Tuhan, supaya Tuhan sendiri berkenan. Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan umatnya. Dia tadi melihat hati kita yang mau berdiam diri mencari Tuhan, atau sebaliknya kita mengeraskan hati kita. Maka akibatnya seperti yang diberitahukan,
Ada ayat yang ke-9, Dia yang akan mendatangkan kebinasaan atas yang kuat, atas tempat yang berkubu. Allah sedang mengingatkan manusia. Sebab itu selanjutnya kita lihat pada ayat yang ke-14. Hidup dan akhirnya pilihan Bapak Ibu. Kita mau bertobat, kita mau mencari Tuhan, atau kita mau tetap mengeraskan hati, itu pilihan dan ada akibatnya. Akibatnya adalah ayat yang ke-14 sampai 17. Hidup atau mati. Kita akan hidup apabila kita mencari Tuhan, merendahkan diri, bertobat. Tapi sebaliknya manusia akan mati secara rohani dan jasmaninya apabila dia tetap mengeraskan hati, tidak mencari Tuhan. Karena itu dikatakan pada ayat 14, carilah yang baik, jangan yang supaya kamu. Carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Bapak Ibu, Allah sudah memanggil kita, menyuruh kita untuk melakukan yang baik, bukan yang jahat. Lakukanlah yang baik, supaya hidup itu Tuhan beri di dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, ya, yang menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat. Pada ayat selanjutnya 15, bencilah yang jahat dan cintailah, tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Benci yang jahat itu. Jangan yang jahat ini menjadi kebiasaan. Perbuatan jahat jangan menjadi sebuah hal yang, oh saya tidak sadar, ini biasa berbuat jahat. Marilah kita sadar segala setiap kejahatan, perbuatan dosa, supaya kita sungguh tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang Anda sengaja, khilaf. Manusia seperti itu kalau sudah mulai. Kenapa? Karena tidak mau benci kejahatan. Ingat ayatnya jelas. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Itu yang harus kita lakukan. Sebab apa dikatakan firman Tuhan selanjutnya? Sesungguhnya beginilah firman Tuhan semesta Allah Tuhanku. Sampai seperti itu. Tidak hanya cukup beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak cukup Amos mengatakan Tuhanku. Tuhan sedang berbicara dengan sangat kuat. Di segala tanah lapang akan ada ratapan. Di segala lorong orang akan berkata wahai, wahai. Petani dipanggil untuk bergabung. Orang yang pandai meratap dipanggil untuk mengadakan ratapan. Di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila Tuhan berjalan di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan, Tuhan berjalan sebagai pengadil. Tuhan berjalan sebagai penegak hukum Allah yang sesungguhnya. Yang benar akan menerima upahnya, yang jahat akan menerima balasannya. Apa yang terjadi? Di tanah lapang akan terjadi ratapan. Di lorong-lorong akan ada wahai, wahai, bicara sebuah teriakan. Kenapa semuanya ini terjadi? Kenapa semuanya ini terjadi? Wahai, kenapa ini semuanya terjadi? Bahasa Yunani-nya alaslas. Tapi bahasa Inggris dalam terjemahan yang lain sorrow, sorrow, menderita, menderita, bukan sekedar wahai. Terlalu lembut bahasa Indonesia terjemahan. Apa yang bisa dilakukan? Ini yang terjadi Bapak Ibu, lihat di tanah lapang, di jalan-jalan raya orang dikubur oleh sebuah penyakit manusia yang tidak bisa mengatasi. Allah berjalan di tengah-tengah mereka. Dan kemudian jangan menepuk dirimu. Engkau berkata, oh Tuhan cepat ambil saya. Oh Tuhan cepat angkat saya. Orang-orang Kristen yang menghibur dirinya dalam penghiburan semu. Maaf, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam pertobatan, Alkitab punya jawaban bagi mereka yang berkata, oh sekiranya saya diangkat Tuhan sekarang. Oh sekiranya Tuhan sekarang datang. Supaya saya sudah dalam keadaan siap hari ini. Saya siap diangkat. Tapi apa kata Tuhan tentang firman Tuhan tentang hari Tuhan melalui Nabi Amos? Celakalah mereka yang menginginkan hari. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan?
Ketika ia sampai di rumahnya, ia menopang tangannya ke dinding, seekor ular memakut dia. Bukankah hari Tuhan itu adalah kegelapan, bukan terang? Kelam pekat tidak bercahaya. Hari Tuhan bukan sebuah hari yang mudah untuk kita lalui, Bapak, apabila kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab itu Allah menyerukan, carilah Tuhan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Semua orang, semua manusia, bahkan kita sebagai orang percaya harus lebih lagi mencari Tuhan. Kita tidak bisa menepuk dada, oh saya sudah rajin berdoa, oh saya sudah rajin baca Alkitab, oh saya sudah rajin di gereja. Malah Bapak Ibu, yang memastikan kebenaran kita hanya Tuhan. Sebab itu kita sendiri harus memastikan bahwa kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau engkau sendiri ragu-ragu dengan dirimu, bagaimana engkau akan siap dengan hari Tuhan yang dikatakan oleh Amos, bahwa hari itu hari kegelapan, bukan terang. Hari kelam pekat, tidak ada cahaya. Hari di mana singa, beruang dan ular, celaka demi celaka akan menghampiri kehidupan. Jika manusia tidak bertobat, jika kita tidak mencari Tuhan. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam perikop selanjutnya yang mengagetkan, mengerikan. Where is church? Di mana gereja? What about devotion? Bagaimana dengan ibadah? Yang mengagetkan lebih lagi, apa kata firman Allah, apa kata Nabi Amos tentang ibadah? Sebab itu dimulai, jangan ngomong tentang hari Tuhan. Oh, nanti saya diangkat. Banyak orang Kristen yang menyombongkan diri. Oh, saya diangkat. Emangnya sebagai kau katakan ke Tuhan mau mengangkat? Kalau kau sendiri tidak yakin dengan imanmu, kau sendiri tidak yakin dengan keselamatan dalam diri, kalau kau sendiri tidak yakin adakah kau sudah hidup dalam pertobatan, bagaimana engkau bisa menyebut dirimu hari Tuhan adalah hari kegelapan? Aku membenci, ayat 51 dikatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sesungguhnya apabila engkau mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka kepada korban bakaran yang berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu aku tidak mau dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah engkau mempersembahkan korban kepadaku selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel? Engkau akan mengangkut sakut rajamu, kewan dewa binatangmu, patung-patung yang kau buat bagimu itu, dan aku akan membawa engkau ke dalam pembuangan jauh di seberang Damsyik. Firman Tuhan, namanya Allah semesta. Ibadah Israel, ibadah ternyata tidak menjadi sebuah perhatian Tuhan yang begitu istimewa. Lihat ini diakhiri dengan sebuah pernyataan Tuhan yang cukup mengejutkan. Ibadahmu menjadi sebuah kebencian, kehinaan, ketidaksukaanku. Luar biasa. Jemaat Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh lagi. Jangan kita bermegah hanya karena kita ke gereja. Jangan kita bermegah hanya karena kita punya Alkitab di rumah. Kalau engkau tidak merenungkan Alkitab, membacanya, Bapak Ibu, dikatakan Tuhan berkata, aku membenci, aku menghinakan ibadahmu, aku tidak mau dengar nyanyian penyembahanmu. Jemaat Tuhan, terus terang saya mempersiapkan ini, terus terang this new revelation, ini pewahyuan yang baru. Tuhan tahu saya gemetar, saya takut. Kenapa? Saya bayangkan di akhir dengan ibadahmu tidak akan menjadi ibadah yang berkenan.
Kalau ibadah sudah tidak menjadi sebuah persembahan yang berkenan, terus bagaimana manusia bisa menghadapi pengadilan Allah sendiri di hadapan Tuhan? Sebabnya Allah mengingatkan supaya dimanapun kita berada, siapapun kita, mari yuk jangan lagi main-main. Apalagi sekali lagi menantang-nantang Tuhan, mencobai Tuhan dengan kekuatanmu, dengan kehebatan. Berhenti, bertobat. Ini waktunya. Orang yang beribadah pun belum tentu diselamatkan. Bayangkan itu. Ada 4 hal yang menjadi pokok pikiran. Kenapa ayat-ayat ini berkata sedemikian rupa? Melalui ayat-ayat ini kita temukan 4 hal yang menjadi pokok pikiran utama. Kenapa Allah berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Bahkan dikatakan, janganlah mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Beersheba. Bapak Ibu, Gilgal, Betel, Beersheba itu gereja. Itu berkata gereja. Itu adalah tempat sembahyang orang-orang Israel. Betel adalah tempat di mana Yakub bermimpi bahwa di tempat itu dia melihat anak tangga dari langit ke bumi, dan malaikat Tuhan naik turun. Itu Betel. Gilgal adalah tempat peringatan ketika pertama kali mereka keluar dari Mesir, berada pada tempat kelegaan yang pertama kali di situ di Gilgal. Mereka mulai mengadakan sebuah mesbah untuk bersyukur menyembah Tuhan, bahwa mereka sudah dilepaskan dari perbudakan Mesir. Beersheba adalah tempat di mana Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, bahwa aku akan memberkatimu dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Beersheba, Gilgal, Betel ini adalah tempat sembahyangnya orang Israel. Tapi Tuhan katakan tidak ada gunanya kamu pergi sembahyang ke Gilgal, Betel, Beersheba. Selain Yerusalem, tidak ada gunanya. Sebab apa yang Allah kehendaki ialah pertobatan. Bayangkan, jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal. Semuanya itu akan hilang, lenyap. Luar biasa. Pertanyaannya, kenapa sampai Tuhan berkata demikian? Kenapa sampai Tuhan katakan? Lihat kita faktanya hari ini. Peraturan ini memang peraturan, tapi secara rohani kita harus bertanya, kenapa Tuhan izinkan? Bayangkan gereja sampai tidak bisa ibadah bersama-sama. Secara resmi memang ada gereja yang tetap buka, ya tidak apa-apa. Terserah pemimpinnya masing-masing. Tapi secara resmi, pemerintah bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Bahkan Indonesia kalau tidak melakukannya akan diban. Indonesia akan berhadapan dengan hukum internasional. Oh, Indonesia nanti akan anggap Indonesia akan menyebarkan virus. Karena Indonesia tidak mau melakukan lockdown juga. Makanya Indonesia juga harus melakukannya. Karena ini adalah hukum keputusan internasional. Pertanyaan sekali lagi secara rohani, kok bisa? Gak pernah terpikir bahwa suatu hari nanti gereja bukan dilarang oleh karena oh tidak boleh ini, bukan. Tapi dilarangnya itu resmi lagi. Bapak Ibu, justru ini lebih jujur aja, secara rohani ini justru lebih serem. Kalau kita dilarang betul-betul sebuah perlawanan, oh jelas karena ada yang gak suka. Tapi ini dilarang secara resmi, bayangkan. Bukan tidak boleh, tapi ada hal yang lain. Ini lebih susah lagi. Ya, artinya kalau ada yang larang kan berarti kita masih bisa mengadakan tindakan perlawanan secara hukum. Kenapa kami dilarang? Namanya ibadah. Itu akan melanggar hak asasi, konstitusi dilanggar. Tapi kalau ini dilarang secara resmi, siapa yang mau melakukan? Pemerintah yang mau melakukan. Sementara semua tempat ibadah, semua agama tempat ibadahnya tutup, siapa yang bisa melakukan? Artinya tadi tidak pernah terpikirkan seperti yang disebutkan di sini. Jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Beersheba. Luar biasa. Apa yang menyebabkan ini? Kenapa Allah berbuat seperti ini? Ada 4 hal. Seharap saya selesai. Yang pertama dikatakan karena waktu ini adalah waktu yang jahat, ayat 13. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri karena waktu itu adalah waktu yang jahat.
Bapak Ibu, hari-hari ini adalah waktu yang jahat. Kita harus banyak mencari itu. Apakah yang dapat meluputkan kita daripada yang jahat? Artinya kita pun bisa tiba-tiba timbul keinginan perbuatan jahat. Artinya tiba-tiba kita pun bisa terpengaruh oleh sebuah perbuatan yang jahat. Karena kejahatan sedang di atas sekitar kita, sekeliling kita, dunia ini. Perbuatan jahat sedang nyata. Bagaimana kita bisa dilindungi, diluputkan, dihindarkan? Kita harus berada terus-menerus dalam hadirat Tuhan. Kalau kita di luar hadirat Tuhan, ya tadi kejahatan itu yang akan mencoba hidupnya. Peristiwa Amerika contohnya. Amerika bukan goncang oleh karena pandemi. Justru goncang oleh karena sebuah kejahatan hak asasi manusia. Seorang polisi tiba-tiba berbuat jahat dengan mengakibatkan meninggalnya warganya. Dari situlah terjadi sebuah pemantik yang kemudian seluruh Amerika ribut. Bahkan bukan hanya Amerika, sampai ke Eropa, Prancis. Negara-negara Eropa pun mulai bergolak oleh karena faktor ini. Apa yang menyebabkan kejahatan semua? Dan saya katakan tadi, Donald Trump itu sembunyi di tanah bukan karena pandemi, karena kejahatan. Sampai tentara elitnya Amerika turun tangan. Helikopter Hawk yang canggih hanya untuk masuk. Itu helikopter itu kita berdiri aja 10 meter terbanting. Tidak ada orang bisa tahan suaranya. Ini helikopter 10 meter aja, orang 10 meter dan itu pasti terbanting. Ini untuk perang. Berat helikopter ini bukan main. Putaran. Setiap orang naik tuli langsung. Itu diturunkan di tengah-tengah ibu kota Amerika. Untuk apa? Menghadapi kejahatan yang terjadi. Tidak cukup polisi. Sebab itu Allah memanggil supaya kita mencari. Pada waktu itu orang yang berakal budi akan berdiam diri. Cari Tuhan. Sebab itu Paulus pun mengingatkan hal yang sama. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, dan janganlah kamu menjadi bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17. Ayat 18, janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tidak ada cara lain untuk kita menghadapi keadaan dunia ini. Kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi pelakunya juga, atau korban daripada kejahatan itu. Karena waktunya sudah sedemikian rupa. Kita harus berdoa. Yang kedua adalah karena kejahatan ini sudah bertambah-tambah, dosa bertambah-tambah nyata, seperti yang dikatakan ayat yang 12. Sebab aku tahu bahwa perbuatan jahatmu banyak dan dosamu jumlahnya besar. Hai engkau yang menjadikan orang benar terindis, tertekan, terhimpit. Engkau yang menerima uang suap, sampai engkau mendesak orang-orang miskin di pintu gerbang. Karena kejahatan dosa sudah bertambah-tambah. Sampai seperti peristiwa Sodom dan Gomora. Di manakah ada orang benar? Di manakah ada orang benar? Wahyu sendiri pun mengatakan, biarkan semua sudah diserahkan manusia, diserahkan Tuhan kepada keinginan manusia. Wahyu 22:11 mengingatkan, biarlah orang jahat terus berbuat jahat, biarlah orang cemar terus berbuat cemar, tetapi barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar, dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Artinya Allah membiarkan manusia menurut keinginannya, hawa nafsu. Kalau manusia tidak mau diperingatkan, diberitahukan, kejahatan itu dibiarkan. Sedemikian. Sebab itu kita harus sebagai umat Tuhan yang sungguh mengenal Tuhan, yang mau mendengar firman Tuhan, kita harus terus. Wahyu 22 ayat 11.
Bahkan waktu 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi orang jahat dan penipu akan menyesatkan dan disesatkan. Kejahatan ini akan bertambah-tambah, Bapak. Sebab itu kita yang sudah mengenal kebenaran dikatakan, sebab itu dikatakan, carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Amos pasal yang kelima ayat yang ke-14, 15. Sungguh mengingatkan bahwa kita harus terus-menerus hidup benar di hadapan. Yang ketiga, apa yang menjadi berita Tuhan? Kenapa Allah menyampaikan pesan sedemikian rupa? Yang pertama tadi karena apa? Karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Yang kedua adalah karena kejahatan. Dosa besar. Orang tidak bisa. Lihat, contohnya nyata Amerika sudah pandemi kok masih bikin. Sudah tidak usah orang Islam, tidak usah orang dianiaya, dibunuh, sudah mati sendiri yang penyakit kok. Masih lagi bikin. Inilah orang tidak mau sadar, tidak mau bertobat. Akhirnya kejahatan semakin bertambah. Yang ketiga adalah, ya ini Bapak Ibu, ini menjadi sebuah peringatan yang paling kuat di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita yang menyebut diri kita sebagai umat yang beribadah harus perhatikan peringatan Tuhan melalui Amos pasal 5 ayat 21 dan 26 ini. Dengan judul yang cukup jelas mewakili isi daripada perikop ini. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Yang ketiga, karena ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan sudah menjadi ibadah-ibadah yang orientasinya salah. Ibadah-ibadah yang dilakukan untuk mencari untung, mengejar untung, mengumpulkan pundi-pundi, mengumpulkan uang. Gereja sudah tidak beda dengan sama bank yang memberi pinjaman. Beri pinjaman sekaligus bunga-bunganya bayar. Dia tidak, oh saya kan sudah bersembahkan korban yang penting saya bersembahkan. Tuhan tidak tertarik dengan korban kita. Tuhan tidak tertarik dengan persembahan kita. Tuhan tidak perlu uang kita. Yang Tuhan perlukan adalah hati kita yang mau bertobat. Celakanya gereja justru menyerukan, berikan uang di gereja. Semakin kamu memberi uang di gereja, maka kamu akan semakin kaya, maka kamu akan semakin diberkati. Celakanya gereja semakin menyerukan, bawa uang banyak-banyak supaya kamu mendapatkan tempat terhormat di gereja, supaya namamu disebutkan di tempat yang paling atas di gereja. Gereja yang menjadi tempat orang untuk mencari pamor. Sebab itu kita, mari Bapak Ibu, jangan kita datang ibadah dengan motivasi yang sama. Ya. Supaya jangan ibadah kita menjadi sebuah kekecilan, kecicikan, kemurkaan. Bagaimana jemaat bisa bertobat kalau ibadah hanya berorientasi? Persembahannya bagaimana? Sudah banyak? Laporan udah masuk berapa? Laporan yang dilaporkan uang. Yang dilaporkan, jemaat kemarin nggak hadir. Kenapa? Bagaimana? Jiwa-jiwa ini bagaimana? Yang dipikirkan, nanti kalau uang sudah timbul masuk, lu kok kurang ribut gara-gara uang. Bapak Ibu, kenapa gereja banyak pecah? Kita nggak bisa ngomong gereja di mana-mana, gereja kita sendiri. Banyak pecah. Saya selama pelayanan di Surabaya, saya tahu, maaf saya ngomong apa adanya, battle berapa kali, sebuah induk battle pecah. Pecahnya pun di sini banyak cabangnya. Kenapa? Akarnya apa itu yang menyebabkan itu terjadi? Uang. Inilah orientasi salah. Makanya jangan datang ibadah punya motivasi yang salah. Engkau datang gereja supaya saya jadi kaya, engkau datang gereja supaya saya diberkati, engkau datang gereja hanya untuk mengubah nasib saya miskin jadi kaya. Keliru. Engkau datang ke gereja adalah untuk bersyukur bahwa Allah sudah menyelamatkan kita.
Kita datang cari Tuhan adalah terima kasih Tuhan, Engkau mau terima saya. Terima kasih Tuhan, Engkau ampuni dosa saya. Terima kasih Tuhan, aku tidak bisa balas kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih membawa aku mengenalmu. Itulah persembahan yang berkenan di hadapan Allah, bukan persembahan yang lain. Gereja ini peringatan bagi kita. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ini peringatan bagi kita. Kalau dalam motivasi pelayananmu adalah menjadikan pelayanan sebagai sumber keuntungan, pelayanan untuk mencari hidup, bukan hidup untuk melayani, tapi pelayanan menjadi tempat mencari hidup, bertobat. Itu yang menjadi penghalang kenapa jemaat tetap hidup dalam dosa. Kenapa kita tetap hidup tidak bisa mendarik bahwa orang untuk mengalami kehidupan yang benar? Karena gereja telah dipakai, disalahgunakan. Makanya ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah untuk terakhir kalinya, Dia mengusir semua pedagang-pedagang yang ada di dalam bait Allah di halaman itu, menukar meja penukaran uang, membalikan bangku-bangku pedagang merpati, dan mulai menyerukan, rumahku akan disebut sebagai rumah doa, bukan menjadi sarang penyamuk. Tuhan Yesus berkata sedemikian rupa. Mari jemaat Tuhan, hari-hari ini tidak ada kata yang kita mau harapkan, aduh, telinga kita akan semakin enak mendengar. Terus terang menyampaikan berita yang tidak mudah untuk disampaikan itu tidak gampang. Selain pertama, saya sendiri harus memastikan kami sebagai penyampai, kami hidup benar enggak sesuai dengan firman-Mu. Ingat hamba Tuhan itu bagaimana? Ya, teorinya dong. Begitu dia menyampaikan kebenaran, maka 4 ini, Bapak Ibu, kalau Tuhan suruh saya menyampaikan hal ini, berarti Tuhan tuntut saya. Sebaliknya juga, mari kita sama-sama kita sungguh-sungguh mau, Tuhan, ubah kami. Mau cari apa lagi sih hidup ini? Yuk berubah, gereja terlalu lama mengkhotbahkan tentang masuk gereja, kaya miskin jadi kaya, rugi jadi untung, sial jadi, semuanya dihubungkan dengan makanya menghasilkan mentalitas orang Kristen yang hanya mata duitan. Mentalitas semangat yang mikir uang, begitu tidak ada uang, tidak punya uang, mulai hidupnya aneh-aneh. Jangan, kita berubah, ya berubah. Yang hidup ini sudah syukurlah cukup, kata Tuhan. Makan dengan apa ada yang cukup. Apa sih yang kita mau makan? Kita makan dari bedanya, biarpun uang banyak, bukan emas yang kita makan, bukan berlian yang kita makan, tetap makan beras, tetap makan kasih, tidak ada yang lain. Dan mau berapa banyak sih yang kita mau makan? Terus kenapa kita khawatir kalau kita sudah mulai uang kita berkurang, uang kita habis? Emangnya uang itu yang bisa kasih kita nafas? Nafas ini tidak kau bayar. Uang yang sudah bisa kau kasih nafas, terus karena uang kita mulai gelisah. Kayaknya nafas kita gara-gara uang masuk. Kok nafas saya sudah mulai putus-putus ya? Jangan-jangan uang saya mulai habis sih? Bukan. Tuh. Uang kita mulai habis, tapi nafas kita akan tetap lancar. Selama nafas masih lancar, berarti Tuhan masih berikan kita kekuatan. Itu berarti ada kehidupan. Hidup terus berjalan. Mungkin berkatnya hari ini yang cukup sekian, disyukuri saja. Jangan berkat yang berubah juga keadaan hati kita. Berubah dalam segala sesuatu. Yuk. Jujur aja Bapak Ibu, terlalu lama gereja Tuhan mengkhotbahkan hal-hal yang berbicara tentang berkat itu secara manusia. Terlalu lama. Ini pengajaran teologi 20-30 tahun yang sudah merasuki di mana saja. Makanya terus terang, selama di Surabaya saya tidak mau gabung sama gereja. Diundang saya, Pak gabung Pak, tidak. Gereja ini cuma tempat ngumpulin uang, ngumpulin orang-orang kaya, ngumpulin orang-orang hebat di kota itu. Wih, ini pengusaha ini, oh itu pengusaha itu, oh ini pejabat ini, oh itu. Terus kenapa? Apakah Tuhan
gereja tempat mereka-mereka. Bukan. Terus berdasarkan pengalaman saya di Surabaya, lihat gereja-gereja. Saya tahu banyak teman yang di Surabaya bertobat, bro. Hamba Tuhan di Surabaya. Saya menghabiskan pelayanan saya tahu gambaran apa yang kita tahu. Gereja sudah kaya bangun koperasi itu. Di mana di situ daerah basah, di situ banyak di perumahan-perumahan elit, ruko-rukonya sewa ruko, buka gereja, pembicara diatur dari mana aja, bertobat. Model-model gereja yang dibentuk hanya seperti event organizer yang cari untung. Begitu tidak ada untung persembahannya sedikit, aduh ini tidak cukup untuk biaya kontrak, bayar kontrak, langsung tutup gereja kebagian. Itu gereja kota. Puji Tuhan, di Manowari nggak ada yang seperti itu. Maksudnya tidak ada yang mau mengaku. Tidak ada yang mau mengaku salah. Berhenti sepanjang ibadah kita. Oh, yang penting kan kita persepuluhan lancar. Itu sama seperti ternak tambun yang kita korbankan. Ini waktunya gereja kita harus apa? Jemaat, gereja harus berubah. Apalagi harus berubahnya kenyataannya apa? Apa itu Gembala? Lebih jelas lagi berkorban apa? Memberi. Kok susah ini loh. Berarti iya saya memang gak pikir memberi. Jadi iya kamu pelit, kamu medit. Ya. Kita lupa memberi. Kita pikir ke gereja itu harus menerima, mendapat. Tidak, kita harus memberi. Ini waktunya gereja memberi. Di tengah kesusahan, kesukaran, kesulitan, mari beri. Jangan menang diri apa yang ada pada beri. Itulah selama ini menimbulkan manusia-manusia Kristen yang hanya mau menerima. Oh, gereja itu tidak dapat berkat. Di gereja itu dimarahin terus. Iya, bisa seperti itu. Bapak Ibu, kita terima teguran, kemudian ada teguran, ditegur terus ini. Firman Allah kan, barang siapa ku kasihi akan. Jadi jemaat Tuhan, kita ini di dunia ini adalah sebuah proses pembentukan Bapak Ibu. Karena kita di dunia ini bukan untuk tempat mengubah tempat. Kita tadi bukan. Mengubah tempat itu keabsolutan mutlak Tuhan. Tuhan mau kita kaya, nggak usah minta-minta, nggak usah punya motivasi yang mau jadi kaya. Tuhan bisa membuat kita kaya. Nggak usah ngotot untuk jadi kaya. Amsal 23, coba ini semuanya buka. Tolong salah seorang bacakan. Amsal 23. Salah seorang tolong bacakan yang ada di sini. Ayat yang kedua, supaya jangan kita mikir kekayaan itu seolah-olah menjadi sebuah hal yang penting, harta, karena itu menjadi sebuah penghalang dalam ibadah kita di hadapan Tuhan. Amsal 23. Ada ayat yang kedua mulai, tolong salah seorang bacakan. Amsal 23 ayatnya yang kedua. Ya, terima kasih. Demikian bunyi firman Tuhan. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Terus ayat yang keempat. Ayat yang keempat, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Jangan bersusah payah untuk menjadi. Kenapa? Tinggalkan niatmu ini. Tinggalkan, sudah tidak boleh susah payah. Dan jangan punya keinginan itu. Niat pun jangan. Malah apa dikatakan selanjutnya? Ayatnya yang kelima, kalau engkau mengamati kaya itu, kekayaan itu, kalau engkau mengamati uang itu, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ia akan terbang bersayap seperti raja. Biarlah kita semuanya mau berkata, Tuhan, kami mau hidup menurut kehendak Tuhan. Ibadah kita boleh sederhana, ibadah boleh menjadi sebuah keadaan yang biasa-biasa, tapi yang penting kita datang dengan hati kita. Amin. Tuhan tidak lihat bagaimana kita ibadah, terus kita membawa apa, tidak. Yang paling utama adalah hati. Biarkan kita terima firman Roh Kudus dalam hidup kita. Biarkan hidup kita di waktu yang jahat, di tengah dosa bertambah-tambah, ibadah yang dipandang Tuhan kecil, tapi kita berkata, Tuhan, kami mau hidup benar. Ibadah bukan orientasinya, bentuknya, caranya, tapi gaya hidupnya. Gaya hidup kita harus benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Poin yang terakhir akan saya lanjutkan. Pada hari Rabu malam. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya.